Baik, baik. Karena sekarang syaratnya harus direkam untuk bukti perkuliahan. Jadi sudah disepakati seuniversitas juga bahwa perkuliahan dianggap hadir ketika kalian melakukan on-cam. Ada di ruang Zoom tapi tidak melakukan on-cam, datanya dari recording, itu kalian dianggap tidak mengikuti perkuliahan. Untuk materi hari ini, dan untuk 1 semester ke depannya, alhamdulillah untuk teknologi sediaan Solidas sudah ada buku ajarnya, yang artinya tidak bisa disampaikan dalam waktu sesingkat ini. Materi ini tersampaikan dengan full, jadi kalau ada yang kelewat, ada yang kurang, kalau kalian belum paham bisa tanya langsung, atau baiknya sebelum bertanya silahkan baca buku ajar yang sudah dibuatkan ya. Itu ada di halaman 12 sampai 29 bab 2 untuk materi hari ini. Untuk kesesuaian RPS juga kalian bisa lihat di BAP, di laman kalian masing-masing. Untuk pertemuan kedua akan belajar apa saja ini ya, pengantar. Nah, untuk yang kedua ini adalah saya kasih pengantar ya. Jadi kalau kita punya serbuk, bagaimana sih cara penanganannya, pengelolaannya, supaya nanti kita paham, oh ternyata ketika ada serbuk di dalam suatu wadah, di dalam suatu tempat, ternyata mereka punya kemampuan untuk berinteraksi, tidak hanya diam-diaman, sama kayak semut, misalkan ketika semut dengan semut bertemu, mereka salaman, mereka selalu ketemu, bertanya kabar misalkan. Atau kalian ketemu dengan sesama temannya, ada yang ketika ketemu cuma say hello lewat, ada yang ketemu sambil ngopi, ada yang ketemu sambil arisan. Nah itu semua yang mau kita cari tahu. Nanti kalau partikel dengan partikel berada di suatu tempat, mereka ngapain aja ya? Kalau ada sesuatu yang dikerjakan, interaksinya modelnya seperti apa? Yang berikutnya adalah, nah ini mulai masuk ke kajian materinya. Serbuk dan granul itu bisa berada di 2 posisi. Ya. Posisi pertama, serbuk dan granul sebagai sediaan atau bentuk sediaan, artinya ini produk akhir yang diberikan ke konsumen atau ke pasien ya. Ini wujud akhirnya adalah granul ataupun serbuk, itu yang pertama. Yang kedua, serbuk dan granul pun bisa bertugas atau berfungsi sebagai produk antara, bukan produk akhir. Kapan sediaan granul ataupun serbuk berposisi atau menjadi produk antara ketika kita contohnya yang lebih dekat aja sekarang, kita kan mau buat mau belajar tentang tablet. Sediaan tablet, metode membuat tablet itu ada 2 secara umumnya, metode granulasi dan metode non-granulasi. Yang namanya metode granulasi pasti ada proses pembuatan granul dulu sebelum menjadi tablet. Ya, proses pembuatan granulnya terbagi 2. Apa itu? Granulasi basah dengan granulasi kering. Nah, ini untuk metode tabletasi yang pertama dengan metode granulasi. Kalau non-granulasi, ya tidak ada proses pembentukan granul. Artinya apa, Pak? Dari serbuk zat aktif, otomatis, dan zat tambahan. Kan kalau formula syaratnya 2 ya. Syarat formula itu adalah zat aktif dan zat tambahan. Serbuk zat aktif dan zat tambahan langsung naik ke mesin tablet. Jadi tablet dicetak, namanya kempa langsung metodenya. Ini non-granulasi. Ya, ini penting supaya nyambung nanti semua yang akan saya jelaskan supaya terangkai tidak tersendiri-sendiri misal-misal. Gitu ya. Nah, jadi kalau prosesnya granulasi ada GB, kita biasanya nyebutnya dan kita, ini juga insting berpikirnya langsung dicantol. Kan saya punya tugas untuk mulai mendidik sistematika berpikir kalian. Ini kan sudah mau mencapai ke tahap tugas akhir ya, ujung-ujungnya sarjana. Jadi harapan kami semua ketika kalian sarjana farmasi, kalian itu punya kemampuan sistematika berpikir tuh runut dan akhirnya
fokus ke satu titik gitu. Ini nanti yang semua dilakukan ketika apalagi di ruang sidang ya. Yang kita uji itu bukan jawaban sebetulnya. Ketika kalian menjawab keliru tapi kalian punya sistematika berpikir yang runut, itu nilai kalian bisa sempurna. Ketimbang kalian jawab benar tapi sistematika berpikirnya masih keliru, loncat-loncat dan seterusnya. Ya, granulasi ini harusnya menghantarkan kita kepada pemikiran selanjutnya. Sistematikanya begitu. Oh, berarti ada perbedaan yang signifikan antara tabletasi granul dengan non-granul. Yang tadi sudah disinggung, ini dibuat granul dulu, ini tidak. Nah, sekarang berpikirnya, kan semuanya berawal dari serbuk. Kalau yang kempal langsung jadi tablet. Kalau yang granulasi, jadi granul dulu. Setelah jadi granul, baru dibuat jadi tablet. Berarti, bagaimana perbedaan antara serbuk yang dicetak langsung dengan serbuk yang dibuat granul? Pasti ada perlakuannya yang berbeda. Sederhananya begini, yang namanya serbuk dengan serbuk, kalau hanya dikempa langsung jadi tablet, bisa jadi tablet. Tapi permasalahannya apakah tabletnya kuat atau jangan-jangan rapuh, kesenggol sedikit, roges, langsung rontok lagi. Kan gitu. Nah, itu jadi nanti pertimbangan ketika memilih kempa langsung, ada pertimbangan khusus. Sebab tidak ada pembentukan granul. Serbuk langsung dikempa, yang artinya punya kemungkinan untuk hancur, terkikis lebih tinggi dibanding granul lah. Memang granul kenapa? Ini sistematika berpikir yang tadi ke sini. Granul itu gabungan kumpulan serbuk-serbuk. Ya, kumpulan serbuk-serbuk. Nah, kenapa bisa jadi granul? Ada lemnya bahasa saya mah. Bahasa farmasetikanya ada pengikat. Ini sistematika berpikirnya ke sini jadinya. Oh, berarti yang membedakan granul dan non-granul itu ada lem dan tidak ada lemnya. Ada pengikat dan tidak ada pengikatnya. Sehingga ketika serbuk dengan serbuk dilem, diikat, akhirnya jadi cepel kalau kata orang Sunda tuh ya. Jadi cepel, jadi nempel. Jadilah terbentuk granul. Karena sudah ada lemnya, setiap serbuk-serbuknya sudah punya ikatan. Kalau dicetak jadi tablet, tabletnya jadi lebih kokoh, lebih kuat. Gitu pemikirannya. Kalau belum kebayang lem seperti apa, kalian tahu kanji? Kanji, tepung ya, tepung kanji. Ini kan kalau belum ditambah air, tepung aja biasa. Artinya tidak punya kemampuan sebagai pengikat. Ditambah air baru jadi lem dia, sama. Makanya tadi di sini nyambungnya kemana Pak? Bapak jelasin ini ke sini. Makanya ada metode granulasi basah yang artinya si pengikatnya harus dibasahi dulu supaya punya tugas, punya fungsi sebagai pengikat. Kalau yang granulasi kering tidak perlu ada pembasahan, dia sudah punya kemampuan sebagai pengikat atau sebagai lem. Lantas pakai apa caranya Pak? Kenapa bisa jadi lem? Nanti ada dengan cara tekanan. Ya, dengan diberikan tekanan, tumbukan dengan tekanan dan bobot tekanan tertentu akhirnya menimbulkan apa? Tekanan dan tumbukan yang dilakukan berkali-kali ini akan menimbulkan panas. Kayak kalian gitu ya, pipi kalian ditepuk terus lama-lama kan panas, walaupun panasnya bukan kayak kompor gitu ya. Nah, ini yang nanti membuat pengikat yang ada di granulasi kering namanya dry binder. Jadi pengikat kering yang memang tidak perlu dibasah-basahi untuk punya fungsi sebagai pengikat. Nah, ketika ini ditumbuk, lama-lama ada panas yang terbentuk, panas internal namanya kalau istilah saya. Yang terjadi adalah pengikat itu lumer. Supaya lebih kebayang, kalian tahu gula-gulaan itu kan mudah banget melumer ya. Nah, ini kalau ditumbuk lama-lama kena tekanan panas, lama-lama meleleh. Sebagai istilahnya itu kalau di kita nanti partial melting. Jadi lumer sebagian. Nah, ketika dia lumer, akhirnya dia menempel menjadi alat perekat atau pengikat menempelnya serbuk-serbuk yang lain tanpa ada penggunaan pembasah.
Gitu, Mbak, Mas ya. Saya ulang. Jadi granulasi ada dua, basah dan kering. Yang namanya proses granulasi adalah proses penggabungan serbuk-serbuk. Gampangnya dulu aja dulu, nanti ada definisi secara rincinya atau secara detailnya. Serbuk digabung tanpa ada bantuan lem tidak bisa bergabung, Mbak Mas, jadi granul. Jadi insting berpikirnya, oh berarti semua formula kalau metode yang digunakan adalah granulasi, baik granulasi basah ataupun granulasi kering, pasti ada pengikatnya. Betul, seperti itu berpikirnya. Oh, berarti kalau metodenya non-granulasi, hanya kempal langsung dari serbuk saja, formulanya tidak perlu atau tidak ada pengikat. Betul, seperti itu cara berpikirnya. Buat apa pengikat? Orang tidak ada proses pembentukan granul. Ya, itu. Nah, itu sistematika berpikirnya. Sehingga nanti kalau ditanya di ruang sidang, apa yang membedakan secara formulasi antara metode granulasi dan non-granulasi? Tidak bingung lagi. Ada dan tidaknya pengikat. Ya, pengikat ini yang nanti menentukan metodenya akan menjadi granulasi ataupun tidak secara formulatif. Ya, baik. Nah, produk antara, kan tadi produk akhir ini berarti sediaan granul dan serbuk langsung dikasih ke pasien. Produk antara bagaimana? Ketika, saya hapus deh biar bersih. Ketika serbuk, metodenya kempal langsung jadi tablet. Ketika serbuk, metodenya mau GB, mau GK, baru jadi granul dulu. Dari granul baru dicetak menjadi tablet. Nah, ketika serbuk ataupun granul bukan menjadi produk akhir, tapi berada di antara suatu produk akhir, nah disitulah dia bertugas atau sedang berperan menjadi produk antara. Jadi diulang, ketika serbuk sudah dirancang akan dijadikan tablet, ya. Kalau kempal langsung kan komponennya serbuk, tidak ada granul-granulan langsung dicetak. Berarti serbuk di sini adalah produk antara. Produk antaranya siapa? Tablet kempal langsung. Ketika granul di sini, ya, granul di sini memang sudah diformulasikan menjadi bukan menjadi produk akhir akhirnya adalah tablet, dia hanya produk antara menjadi tablet, ya sudah, jelas namanya. Granul di sini adalah produk antara tablet, bukan produk akhir. Produk akhir itu yang bentuk itu yang akan sampai ke konsumen atau ke pasien. Kalau yang ini kan tidak, bentuk granul ini tidak sampai ke konsumen, nanti yang disampaikan ke konsumen atau ke pasien adalah bentuk tablet. Yang ini pula juga begitu. Baik, itu baru pengantar. Yang terakhir adalah teknik granulasi advance. Ini sifatnya penambahan wawasan. Ya, tidak menjadi tuntutan kurikulum untuk tingkatan S1, hanya sekedar paham dan tahu. Kenapa? Ini kemarin ada dari kakak-kakaknya UKAI atau UKAI ya, ujian kompetensi apoteker Indonesia. Jadi kalian nanti kalau ambil apoteker itu ada ujian nasionalnya, namanya UKAI. Jadi kalian mengerjakan soal dari seluruh yang dibuat oleh seluruh dosen se-Indonesia yang punya program studi farmasi dan apoteker. Nah, Pak, ada Pak pertanyaan-pertanyaan di pilihan ganda seperti foam granulation, contohnya. Nah, ini artinya kalian tambahkan wawasannya. Semua teknik granulasi advance yang akan ada tercantum di slide terakhir dan di buku ajar, ini pada prinsipnya pengembangan dari granulasi basah dan kering. Nah, ini yang jadi syariat kalian hatam, paham, dan ini menjadi kompetensi dasar kalian sebagai sarjana farmasi. Ya, jadi nanti kalian lulus, insya Allah di tahun depan,
Gelarnya sarjana farmasi. Wes, paham. Apalagi ditambah belakangnya maaf, kalau apoteker sekarang di depan nulisnya ya, bukan di belakang. Dulu di belakang. Orang di luar sana ketika lihat, baca nama kalian, atau bahkan sudah tahu dari tetangga, oh itu sarjana farmasi, tidak bisa ditawar, orang di luar sana akan berpikir, kamu itu mampu membuat obat. Tidak bisa kalian menolak bahwa, kan nanti tugas akhir kalian memilih KBK ya, ada 4 KBK, kalian sudah harus pikirkan dari sekarang, semester 6, karena tidak terasa merem sedikit, tiba-tiba besok sudah semester 7. Dan jangan lupa, misalkan kuliah 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 perdana tuh minggu ini, misalkan minggu pertama. Proposal itu diserahkan di akhir minggu pertamanya, jadi nggak perlu nunggu-nunggu setengah semester. Jadi memang semester 7 kalian sudah harus punya proposal, bukan baru mau nyusun, Mbak, masalah. Jadi jangan sampai status semesternya sudah cukup, administrasi SKS sudah cukup, tidak bisa ikut seminar gara-gara proposal belum ada, kan lucu ya, nunggu 1 semester gara-gara tidak nyiapin proposal. Baik, nah nanti kalian milih skripsi kalian akan di bidang apa. Nah, kalian tidak bisa menolak ketika orang luar sana nanya, kan bisa bikin obat ini dong, bisa ini dong, bisa ini dong. Oh nggak bisa, saya dulu skripsinya farmasi bahan alam, farmakokimia, farmakologi. Tidak bisa, Mbak, Mas. Sarjana farmasi komplit. Mau yang anak parset juga harus ngerti ekstraksi, mau yang bahan lain juga harus ngerti membuat obat, dan tolong pisahkan pengetahuan antara ilmu meracik obat, ini terakhir ya. Terakhir bagaimana? Saya kedapatan materi terakhir ilmu teknologi sediaan. Setelah ini tidak ada ilmu-ilmu teknologi sediaan yang lain, kecuali mata kuliah pilihan teknologi sistem pengantaran obat baru. Ya, artinya saya harus memberikan pemahaman ini sedalam dan sedapat mungkin. Bedakan antara IMO dengan teknologi sediaan, TSLS, TSS, begitu. IMO di program studi lain ini masih dikasih, Mbak, Mas. Perawat, istri saya perawat, diajarin. Bidan, dokter pun belajar cara membuat resep, ya, tulisan resep dan segala macam. Nah, yang ini tidak boleh diajarkan ke prodi yang lain. Ini khas hanya boleh dikasih di prodi farmasi. Bedanya apa? Oh, jauh. Jauh banget. Ini kalian hanya melayani dokter. Dari mana patokannya? Resep, surat tertulis oleh dokter. Udah ada tulisannya. Ambil ini, mix sepak, jadi apa, jadi apa. Ini namanya resep. Ini namanya ilmu meracik obat. Hanya meracik. Meracik siapa? Tulisan orang. Dokter dalam hal ini meminta tolong buatin ini. Gitu ya. Dibuat jadi apa, diatur aturan pakainya berapa. Nah, teknologi sediaan solida itu dari kertas kosong, tidak ada tulisan apa-apanya, sampai nanti akhirnya pulang ke rumah, kalau misalkan ini praktikum, kalian bawa tablet, bawa sediaan, gitu ya, punya kesimpulan. Kalau ini kan tidak ada kesimpulan, produk juga hanya meracik. Tulisan bukan dari nol, maksudnya gimana? Ini kertas kosong, kalian isi reformulasinya, tulis. Ini zat aktif, zat tambahan, segala macam. Pembuatannya, perhitungan, penimbangan, evaluasi, ditulis semua. Membuat, merancang, melakukan pembuatan dan melakukan evaluasi sehingga bisa menyimpulkan. Ini teknologi sediaan teknologi sediaan. Jadi kemampuan formulasi yang dimaksud dengan sarjana farmasi atau apoteker itu yang ini, bukan yang ini. Ini anak SMK juga dikasih ya, kalau ilmu. Gitu, baik. Jadi advanced granulation ini pengembangan dari GB ataupun GK yang karena orang-orang di luar sana pemikirannya baik, pesat, ditunjang dengan teknologi, ya jangan sampai kita juga kalah. Nah, berkembanglah banyak teknologi granulasi yang baru. Baik, itu baru pengantar. Semoga waktunya cukup. Saya sampai jam 14.00 ya.
Ini untuk pengantar. Kita kenalan dulu dengan definisi serbuk secara farmakope. Farmakope yang diambil yang terakhir. Jadi besok-besok tidak gagal paham, tidak gagal penggunaan kata. Kapan kita menyebut serbuk, kata farmakope, serbuk itu campuran kering, bukan campuran basah. Itu yang pertama. Kalau yang dicampur apa tuh mah udah insting tahu lah ya. Pasti yang dicampur obat, zat kimia, yang pasti kering. Artinya kering ini apa? Berarti bentuknya padatan. Bahasa lainnya yang tidak ada tulisannya di sini. Maksudnya kan saya udah ajarin dulu ya. Di Parvi saya sudah mengajarkan kalian ilmu ikro. Baca yang tidak ada tulisannya justru yang kita baca. Kata kunci kedua, dihaluskan. Jadi, kalau mau bilang suatu materi bentuknya serbuk, itu dipastikan sudah melalui proses penghalusan atau penggerusan, baru bisa disebut serbuk. Gitu. Kalau ini tidak ada, berarti secara definitif belum bisa disebut sebagai serbuk. Untuk pemakaiannya, biasanya bisa untuk oral dan topikal. Nah, ini definisinya. Lebih mudah terdispersi, lebih mudah larut daripada bentuk sediaan yang dipadatkan. Ini sudah bisa langsung ini ya, sudah bisa instingnya langsung menjawab, oh iya betul. Saya bantu deh. Terdispersi itu kan artinya, kalau bahasa dulu di Farvis, tersebar merata. Artinya terdispersi, mudahnya begitu. Bagaimana menurut pandangan kalian, lebih mudah terdispersi bentuk serbuk apa ketika sudah dipadatkan, contohnya dalam hal ini padat? Akan lebih mudah dalam bentuk masih serbuk untuk terdispersi daripada sudah bentuk tablet. Misal deh, ini air, kalian masukkan serbuk ke dalam sini dan bandingkan ketika kalian memasukkan tablet ke dalam sini, mana yang terdispersi? Ya pasti yang serbuk. Tablet mah langsung tenggelam atau bisa mengambang kalau memang dia floating, tergantung metodenya. Itu maksud dari kemampuan terdispersi, dan pasti lebih mudah larut bentuk serbuk daripada bentuk tablet. Dipahami baik-baik ya, saya jelaskan urutan tablet ketika masuk ke dalam tubuh. Jadi ini harus paham calon-calon sarjana, calon-calon apoteker. Tablet masuk ke dalam lambung, apa sih yang terjadi? Pertama-tama dia harus mampu pecah. Makanya ada uji waktu hancur, desintegrasi ya. Integrasi itu bergabung, integrasi, desintegrasi berarti pemecahan atau penggabungan konotasi dari negatifnya, desintegrasi. Ketika pecah, tergantung metodenya. Kalau dia granulasi, Gb atau GK, pecahnya jadi granul. Kalau dia kempal langsung, karena kempal langsung dibuatnya dari serbuk, dia langsung jadi serbuk. Setelah pecah, apa yang terjadi? Kalau dia granul, harus sampai ke sini dulu. Jadi serbuk, baru nanti setelah sama-sama jadi serbuk, proses ini disebut dengan proses liberasi. Liberal asal katanya bebas. Liberasi artinya proses pelepasan atau pembebasan zat aktif dari matriks obatnya. Siapa itu? Tablet yang tadi ya, nih matriksnya. Nah, sampai di sini, kalau dia sudah berhasil lepas, baru mengalami disolusi di dalam cairan lambung. Kalau sudah berhasil terdisolusi, kemudian dia mengalami apa? Difusi, perpindahan antar perpindahan di dalam media yang sama. Jadi masih dari air ke air juga. Sampai kemana dia berdifusi? Sampai dia ke membran biologis. Disolusi ini cairan lambung, air, membran biologis, ini lipid. Ya. Nah, ketika dia berpindah dari medium air ke medium lipid, itu namanya prosesnya transfer. Perpindahan dari konsentrasi tinggi ke rendah, tapi beda lintas medium. Ya.
Kalau difusi berpindahnya dari mana? Dari tempat dia pecah, kan lambung tuh tidak sempit ya, artinya tempat dia pecah, dia terus berjalan sampai ke membran, itu semua mediumnya masih air, namanya difusi. Sampai nempel ke membran, dia mau pindah tuh, nanti ini ada babnya sendiri sebetulnya, saya takut terlalu lama di awal. Sampai ke pintu ke dinding sel atau di membran biologis, ini komponennya lipid. Nah, kalau dia berhasil pindah, namanya transfer, perpindahan dari konsentrasi tinggi ke rendah, tapi berbeda medium dari air ke lipid. Difusi dari air ke air. Kalau sudah melewati membran, apa yang terjadi? Sah disebut obat itu sudah diserap oleh tubuh, diabsorpsi. Lanjut deh, ini kalian sudah belajar. Absorpsi, distribusi, metabolisme, ekskresi. Nah, kita tuh di Farset itu, ya terutama di teknologi sediaan itu, kita harus memperhatikan setidaknya kemampuan sampai dia bisa diabsorpsi. Hubungannya nanti sama BCS. Masih ingat? Biopharmaceutical Classification System, di Fartis sudah saya kasih jauh-jauh hari. Nanti ketemu mata kuliah biofar, otomatis ini sudah harus hatam. Farmakokinetik ini sudah harus hatam, BCS-BCS-an. Maka saya kasih di jauh hari. Yang namanya obat, zat aktif farmasi itu didominasi oleh BCS kelas 2. BCS itu ada 4. Kelas 2 itu, BCS itu parameternya ada 2. Yang pertama disolusi, yang kedua permeabilitas. Ini yang menentukan dia nanti berada di kelas apa. BCS kelas 2 nanti sisanya belajar ya, yang kelas yang lain. BCS kelas 2 itu disolusinya rendah tapi permeabilitasnya tinggi. Artinya kalau obat ini diminum secara oral di dalam lambung, cairan lambung di sini adalah air, dia rendah melarutnya. Tapi nanti kalau sampai ke membran biologis, dia punya kemampuan permeabilitas, itu kemampuan melewati membran. Dia punya kemampuan melewati membran biologisnya tinggi. Artinya apa sih? Ini tulisannya. Ikronya bagaimana? Membran biologis adalah lipid. Jadi kalau dikatakan punya kemampuan melewati membran dengan baik, berarti punya kemampuan larut lipidnya tinggi. Gitu Mbak Mas. Ya, diingat lagi itu pelajaran Farvis dulu. Jadi obat-obat BCS kelas 2 lebih mudah larut, lebih kelarutan di dalam lipidnya lebih tinggi daripada kelarutan di dalam airnya. Ini yang akan selalu kita temui. Kenapa? Karena dominasi zat aktif farmasi bentuknya padatan, didominasi oleh padatan. Dari yang padatan ini dan zat aktif farmasi lainnya itu didominasi BCS-nya kelas 2. Jadi kita akan selalu sering bertemu berhadapan dengan zat aktif farmasi yang kelarutan di dalam air rendah tapi kemampuan larut di dalam lipidnya tinggi sehingga permeabilitasnya tinggi. Baik. Lebih mudah larut itu sudah dibahas otomatis. Kenapa? Karena kalau untuk tablet tadi dia butuh hancur, butuh liberasi, butuh berdisolusi, butuh berdifusi, butuh untuk melakukan proses transfer dan lain-lain. Tapi kalau untuk yang itu sampai sini ya. Kalau yang bentuknya hubungannya dengan bentuk. Artinya ketika dia sudah diliberasi, artinya sudah sama-sama dalam bentuk serbuk dan sudah lepas. Sisanya dibaca, tambahan saya adalah aerosol. Apa itu aerosol? Disingkatan. Aero itu gas, sol ini singkatan dari solida. Jadi kalau sering dengan aerosol atau bahkan pakai ya, terutama mohon maaf untuk yang asma, inhaler. Gitu ya, yang disemprot, bukan yang disedot, bukan yang di hidung. Inhaler itu adalah zat aktifnya salbutamol. Salbutamol ada yang bentuk tablet. Jadi memang karena salbutamol itu padatan bentuknya. Kenapa dikatakan aerosol?
karena pembawanya adalah gas. Makanya disebut aerosol. Jadi untuk membuat sedia nilai obat asma, kita harus memperhatikan ukuran dan bentuk partikelnya harus seragam. Kan di mana-mana padatan pasti bobotnya lebih berat daripada gas. Sedangkan yang membawa lebih ringan. Nah, itu harus jadi pertimbangan berpikir. Yang bawa ringan, yang dibawa lebih berat. Gimana dong? Apalagi yang dibawa ini bentuknya gas. Jadi harus diperhatikan ukurannya, harus diperhatikan derajat kehalusannya, ukurannya harus seragam, bentuknya juga seragam. Ini dibuat harus sangat halus supaya bisa dibawa oleh gas. Itu aerosol dan itu serbuk. Sekarang kita beralih di farmakope seluruh dunia ini sama, cuman beda bahasanya aja. Serbuk ada derajat kehalusannya 5 kelas. Dari sangat kasar sampai dengan sangat halus. Ya. Parameternya apa supaya bisa bilang ini kasar, ini halus, ini setengah, ada nomor nominal serbuk, nanti ada batasan derajat halus. Ini persentasenya ya, ini nomor pengayak. Kita ambil yang mana? Misal deh yang ini. Kita kenalan dulu dengan nomor pengayak supaya kan kalau tidak kenal harus taruh. Nomor pengayak, kalau orang umumnya bilang pengayak, ayakan ngerti. Ya, kalau di lab itu biasanya suka pakai istilah mes. Mes nomor berapa? Ini mesnya nomor 80. Tulisannya begini. Ikronya tuh apa sih? Nah, itu kan kita tuh belajar. Jangan lupa saya ngajarin ke kalian tuh belajar tuh ikro metodenya. Membaca justru yang tidak terlihat. Masih ingat ya? Kenapa? Karena Kanjeng Nabi juga ketika dapat perintah Ikro itu di dalam ruangan yang gelap, tidak bisa baca, tidak ada tulisannya. Jadi memang dari awal perintah membaca bukan sesuatu yang ada tulisannya dan terlihat jelas. Jadi kalau kalian melihat ayakan atau mes, anggap sajalah ukuran diameter 20 cm diameternya. Ya. Mes itu ayakan, kalau tidak tahu ayakan kayak gini, pasti tahu lah ya, mes gitu ya. Nah, nomor 80 artinya apa? Kalau dari kawat kasa ini yang lebar diameternya 20 cm diambil, dipotong seukuran apa? Seukuran 1 kali 1 inci. Satuannya memang masih internasional ya. Diambil nih 1 kali 1 inci, dipotong sembarang weh. Yang penting 1 kali 1 inci. Kalau katanya tadi ini adalah mes nomor 80, berarti ketika 1 kali 1 inci dipotong random, ambilnya yang ngepas lah tapi ya kira-kira, nanti di dalam 1 kali 1 inci ini terdiri atau tersusun atas 80 lubang. Paham ya? Itu penomoran mes. Jadi kalau nomor mesnya 100, dipotong 1 kali 1 incinya, 1 kali 1 inci ini akan tersusun atas 100 lubang kalau mesnya nomor 100 dan seterusnya. Kebayang dong, ukurannya sama, tapi ada yang nanti di dalam ukuran yang sama ini lubangnya 100, yang paling kecil yang ada di tabel ini adalah 60, ada yang 40. Nah, tapi kalau nomor mes ada di slide berikutnya. Berarti semakin kecil nomornya, ini lubangnya makin besar. Jangan kebalik. Makin besar nomornya, lubangnya makin banyak, artinya makin halus derajat kehalusannya. Gitu ya. Saya mau tahu, Pak, berapa halusnya? Ada juga di farmakope ketentuan ininya. Jadi kalau nanti kalian suatu saat mau buat keluarga saya ini Pak tukang besi. Nanti kalau saya lulus pengen jadi supplier alat-alat laboratorium yang berkaitan dengan besi. Saya mau jual mes, ayakan, yang terstandar. Nah, ini standar yang dipakai. Jadi kalau mes yang kalian lihat di lab nanti,
Mesh yang terstandar itu ada capnya ya di tempat. Ini sudah distandarisasi oleh siapa? Kenapa? Karena dia bayangin nih, misalkan kalian bikin mesh 100, artinya di dalam dipotong 1 kali 1 inci ada 100 lubang. Itu harus bisa dihitung. Besarnya berapa sih kalau ini ada 100 lubang? Nah, ini mikron lubangnya. Jadi nanti 100 lubang dari 1 kali 1 ini, satu lubangnya itu lebarnya itu segini. Jadi yang bisa lewat dari yang ini, ya, jangan lupa. Kalau ada lubang, entah itu filtrasi, entah itu mesh, kalau lubangnya sama dengan diameternya, dia tidak bisa lewat, Mbak. Nah, ini suka jadi keliru. Di ruang sidang suka kepancing ya. Kalau ukurannya anggap saja ini sekecil ini adalah 150 mikron meter. Artinya apa? Kalau ukuran serbuk atau serbuk kalau udah halus begini ya, kalian pas di angka 150, artinya kalian itu baru masih menyumbat lubang. Jadi kalau nomor meshnya 100, berapa ukurannya lebih tepatnya, Pak? Ya kurang dari 150. Itu artinya kalau dia bisa lewat. Kenapa? Kalau angkanya di angka yang sama dengan ukuran pori-pori atau ukuran ininya, ya dia bisa nyangkut aja. Masih bisa nyangkut. Ya, jadi harus lebih kecil. Baik. Itu masih pengetahuan dasar. Nah, sekarang kita kenalan dengan granul. Granul ada definisi yang sudah diatur. Kata kuncinya adalah ini ukuran penggabungan partikel kecil. Itu kata kuncinya. Saya pernah bilang dulu, saya bukan tipikal orang yang kuat menghafal letterless. Kalau berikan kemampuan yang lain, saya kayaknya lebih kuat di hitungan. Sama, yakin di kalian pun ada, karena memang itu di ilmu psikologi ada ininya ya, ada apa? Hasil penelitian sudah banyak. Sehingga ketika dosen membuat soal, dia harus memfasilitasi dua kemampuan yang tadi. Kemampuan hitungan dan kemampuan pemahaman ataupun hafalan. Saya sering membuat kata kunci untuk mengatasi kelemahan saya dalam menghafal. Nah, ini kata kuncinya. Yang saya buat itu kata kunci. Jadi besok-besok kalau mau memahami suatu definisi, kan saya pernah bilang, bahasa definisi itu cenderung bahasanya baku, kaku begitu ya, sehingga kadang suka sulit dicerna. Agregat, gumpalan, permanen, kata kunci yang pertama, fisik lebih kuat, identifikasi. Satu-satu sekarang kita bahas. Pertanyaan yang sering keluar di ruang sidang adalah ketika punya serbuk, kenapa kok repot-repot kita buat jadi granul? Nah, ini pertanyaan yang kan serbuk mah udah enak, lebih mudah larut segala macam, banyaklah yang bisa dijadikan landasan untuk bertanya seputaran hal ini. Saya kasih analogi dasar sederhana saja. Saya punya kopi di satu toples tertentu, saya punya susu serbuk, saya punya gula pasir. Masing-masing satu toples sendiri. Saya mau ngopi kopi susu gula. Apa yang terjadi? Saya ngambil, Mbak, Mas, nyendok. Nyendoknya berapa kali? 3 kali. Ngambil dari yang ini, ngambil dari yang ini, ngambil dari yang ini. Nah, kemudian saya berpikir, loh, saya kan formulator. Kayaknya saya bisa buat ini lebih efisien deh. Apa yang saya lakukan? Saya rubah bentuk serbuk ini dengan metode granulasi menjadi granul. Sehingga nanti cuma tinggal ada satu toples, isinya granul kopi susu gula. Jadi saya cuma cukup nyendok dari satu toples kopi susu gula granul ini, saya langsung bisa ngopi. Gitu. Kalau ini saya nyendok satu-satu. Kalau yang ini sekaligus. Nah, jadi kata kunci pertama adalah proses penggabungan. Jadi saya ketika bicara kopi, ya, mau digabung, mau dibuat jadi granul. Jadi saya harus punya pemikiran, ini harus mau nempel, nih harus mau gabung nih. Kenapa? Karena mau saya granul.
Makanya tadi granulasi syariatnya butuh pengikat atau lem. Kalau tidak, syariatnya tidak berjalan sempurna. Sama kayak kalian mau sholat. Ya, mau sholat, syariatnya harus ada air. Kita tidak bicara tayamum, yang bicara yang umum dulu. Walaupun tayamum diperbolehkan. Artinya apa? Masa sholat tidak ada tidak ada wudhunya dulu kan begitu maksudnya. Jadi tidak bisa terjadi sholat kalau tidak ada wudhu. Tidak bisa terjadi granul kalau tidak ada lemnya. Gitu loh maksudnya Mbak. Mas. Analoginya ke sana. Nah, ini kalau tidak hanya sekedar pengempalan aja, mereka nempel tidak ada ikatan apa-apa ya lepas lagi nanti apa terkikis gitu ya, mudah lepas. Nah, jadi tugas saya harus buat mereka berinteraksi. Nah, mekanismenya penggabungan partikel, membentuk agregat permanen. Kata kunci yang kedua. Kata kunci yang kedua, agregat permanen ini saya beri tanda seru berkali-kali yang lebih bukan berkali-kali, lebih dari satu. Artinya apa? Supaya tidak salah tafsir. Permanen di sini bukan artinya tidak bisa berubah menjadi serbuk lagi. Salah. Permanen di sini artinya untuk tempo tertentu. Tadi serbuk mau dibuat jadi tablet, metodenya granulasi, artinya dibuat jadi granul dulu. Setelah dibuat jadi granul, baru dicetak ke mesin tablet, dikasih tekanan, jadilah dia tablet. Setelah jadi tablet, masuk ke dalam lambung, diminum, pecah. Pecahnya jadi apa? Jadi granul dulu. Setelah jadi granul, baru jadi serbuk. Nah, permanenitas dari granul yang dimaksud itu adalah dia tetap menjadi granul ketika dalam proses tabletasi, dan dia tetap, ini secara ideal, secara definitif ya, tetap menjadi granul ketika tablet diminum, dikonsumsi, dan pecah di saat di lambung. Permanennya cuma sampai di sini saja. Ya, artinya apa? Artinya satu titik atau suatu waktu tertentu, granul ini harus bisa kembali ke kondisi awalnya, pecah menjadi serbuk. Jadi maksud saya apa? Jangan sampai dipukul rata. Permanen di sini artinya dia akan selalu dalam bentuk granul, tidak berubah lagi menjadi serbuk. Itu yang keliru. Jadi permanenitasnya hanya dalam kondisi dan waktu tertentu. Pertama, pada saat proses tabletasi, ketika setelah dibuat dari serbuk berhasil dibuat menjadi granul, harus tetap permanen. Kenapa? Jangan sampai niatnya granulasi basah ataupun kering. Tapi begitu mau diproses ke tablet menjadi mesin tablet, dimasukkan ke mesin tablet, kok granulnya hancur jadi serbuk lagi. Nah, itu yang salah. Itu yang bukan granul namanya. Jadi granulnya harus tetap permanen dalam posisi proses tabletasi. Jadi jangan sampai udah jadi granul nih saat digranulasi. Tapi pas mau naik mesin cetak tablet, kok granulnya jadi berhamburan lagi kembali ke kondisi serbuk. Nah, itu bukan tablet berarti. Dan permanennya juga dijaga sampai ketika jadi tablet, pecahnya jadi granul. Baik. Dengan kondisi begini, otomatis fisiknya jadi lebih kuat. Kenapa? Ini ada lemnya, ini tidak ada. Ditambah lagi, ini udah ada lem, ditambah tekanan. Otomatis tablet yang melalui tahapan granulasi, dia akan punya kekuatan fisik lebih tinggi daripada kempa langsung. Paham ya? Karena masing-masing sudah punya ikatan yang solid. Hanya tinggal ngegabungin antar ikatan yang solid-solid, gitu ya. Gitu. Nah, ini tidak ada. Jadi kalau kasih tekanan, ya bisa berhamburan lagi dengan mudah. Kemudian yang terakhir masih bisa diidentifikasikan maksudnya apa. Nah, ini diperhatikan Mbak Mas. Ini kopi. Kita bisa lihat nih, kan ini tadi udah saya bilang. Ini yang belang-belang susu. Yang ini gula pasir. Kita masih bisa lihat nih, walaupun dengan visual. Artinya apa? Artinya ini granul.
secara definisif ini sah dibilang granul. Kalau tidak bisa lagi diidentifikasikan, itu bukan granul lagi namanya. Kok bisa, Pak? Memang bisa terjadi kondisi begitu. Bisa. Gula mudah meleleh ketika ada tekanan, ketika ada panas yang dihasilkan dari tumbukan dan tekanan tinggi. Ya, bisa tuh meleleh gulanya. Nah, gula yang meleleh ini ternyata bisa bergabung melebur dengan susu. Kan kalau kopi mah sukar larut, dia anteng-anteng aja, tidak mau dia bergabung sama susu sama gula. Nah, gula sama susu ternyata sinergis. Berubahlah bentuknya. Yang tadinya ini sendiri-sendiri, misalkan berubah menjadi totol aja misalkan. Ini adalah gula dan susu yang hasil leburan. Jadi sekarang yang terjadi bentuknya ada dua, cuman tadinya kan harusnya ada tiga, sama yang kopi yang hitam. Nah, ini tidak bisa lagi kita identifikasikan mana yang gula, mana yang susu, karena sudah melebur, bukan granul, Mbak. Ya, jadi kalau granul itu masih bisa diidentifikasikan partikel asalnya, itu harfiahnya begitu. Baik. Ini adalah ruh dari teknologi sediaan solida, khususnya tablet. Memang ini bukan bahan kajiannya di sini sebetulnya. Cuma sekali lagi saya tidak bisa menjelaskan ke yang lain kalau yang ini belum dikuasai. Jadi nanti kalau kalian lulus atau di sidang di paling dekat di ruang sidang aja, kalian tanya nih, kalian punya suatu serbuk zat aktif, ya, tolong buat jadi tablet dong. Nah, itu kan nanti orang tahunya ketika kita sarjana, apalagi kalian melamar kerja, di industri, bagian riset R&D, mereka tidak akan punya kemampuan untuk meremehkan kalian. Kalau sarjana farmasi mah tidak bisa formulasi, tidak akan, karena mindset mereka sarjana farmasi pasti bisa formulasi, tahu ketika diminta bikin produk sediaan tertentu harus bagaimana berpikirnya. Kalian dikasih serbuk zat aktif farmasi, tolong dong bikinin tablet. Ini harus jadi kebanggaan kalian. Ya, di apoteker tuh sering banget ditanya sediaan tablet, kan ini paling banyak. Saya harus mampu menjawab ini, gitu ya, karena sarjana farmasi. Nah, kemudian gimana cara nentuinnya? Ini saya cepat saja karena sudah di awal dibahas. Granulasi basah, kering, kempal langsung. Pilihannya ada 3. Tidaknya ini yang dasar. Tidak usah berpikir yang advance dulu. Karena itu pengembangan kalau sudah paham. Pilihannya ada 3 nih. Saya mau pilih yang mana? Semuanya bisa jadi tablet. Cuma apa yang harus jadi pertimbangan? Pertama, granulasi basah. Dari namanya ada proses pembasahan. Ya, kenapa? Karena tadi wet binder. Pengikatnya memang pengikat basah yang baru bisa jadi pengikat kalau sudah dibasahi. Biasanya pengikatnya air. Ini untuk bahan-bahan alam, teragakan, CMCNA, gom. Kalau pakai etanol itu biasanya sintetik, PVP, ini pengikat juga. Nah, ini bahan alam atau PVP ini tidak bisa jadi pengikat kalau belum dibasahi, makanya wet binder. Jadi granulasi basah pasti akan ada proses pembasahan. Dalam hal ini kita bahas saja yang air, ya. Yang etanol tidak usah. Kemudian kan tidak mungkin basah-basah naik ke mesin cetak, lengket semua nanti sama lemnya. Apa yang dilakukan? Insting berpikir langsung nyambung. Oh, berarti ini harus saya keringin. Berarti granulasi basah akan melewati proses pembasahan dan akan melewati proses pemanasan atau pengeringan. Gitu, ya. Nah, kalau sudah paham tidak mungkin basah-basah dimasukkan, harus ada proses pengeringan, berarti naik level pemikirannya. Oh, kalau kayak gitu saya paham. Berarti saya tidak pernah boleh berpikir ketika zat aktif farmasinya sifatnya itu hidrolisis.
Hidrolisis itu kalau ada air terurai, apalagi kalau terurainya toksik. Ketika saya punya zat aktifnya hidrolisis, biasanya antibiotik ya. Tiba-tiba saya putuskan granulasi basah, keliru Mbak Mas, sudah salah konsep. Salah kaprahnya ampun-ampunan kalau di ruang sidang. Ya, kayak nggak diajarin sama sekali. Kenapa? Kan dia melewati proses pembasahan, zat aktifnya tidak tahan oleh air, rusak. Kenapa pilih yang ini? Ya rusak atau nanti zat aktifnya. Paham ya? Satu lagi, zat aktifnya ternyata termolabil. Termolabil artinya ketika ada panas, terurai. Kalau termostabil berarti tidak apa-apa, ada panas anteng-anteng aja dia. Termolabil dipilihnya GB, padahal proses GB ada proses pemanasan untuk mengeringkan yang basah tadi. Keliru banget juga. Jadi kalau ketemu yang seperti ini, hidrolisis, termolabil, baik dua-duanya ataupun salah satunya, jangan pilih GB. Nanti rusak selama proses pembuatan. Kan gitu Mbak Mas cara berpikirnya. Nah, itu harapannya sarjana farmasi itu berpikirnya terukur, terarah. Slugging tadi sudah dikasih tahu metodenya adalah pemberian tekanan kayak tadi gula ya. Ketika dikasih tekanan mekanik, caranya gimana sih? Jadi si serbuk masa tabletnya dimasukkan ke mesin tablet, dikempa berkali-kali ya. Biasanya sampai 3, nanti keluar dari mesin tablet itu kayak lempengan, bongkahan gitu ya. Cepol-cepol gitu ya, tapi bentuknya memang belum seragam, nanti diayak. Gitu ya. Nah, granul lempengan-lempengan ini kan akhirnya kandidat-kandidat menjadi granul. Kandidat-kandidat menjadi granul inilah yang nanti diayak akan jadi seragam. Jadi kalau misalkan ada zat aktif, ternyata ketika dikasih pengempaan itu rusak atau terurai, jangan pilih GK. Rusak dong. Memang ada Pak senyawa yang begitu? Ada. Ada yang namanya asetosal, kalian pasti pernah dapat. Harusnya dapat di praktikum farmaseutika dasar. Asidum asetil salisilicum. Ada salisilat artinya cuka-cukaan ya, asam karboksilat, jangan lupa. Asidum asetil salisilicum ini kalau kalian gerus di dalam lumpang itu kalian akan melihat fenomena perubahan spontan ketika digerus. Tiba-tiba nanti si serbuknya itu jadi berair, jadi ada airnya, keluar air gitu ya. Bukan keluar air, jadi air karena menampung. Tiba-tiba nanti ada kristal jarum. Ini asetosal. Dan tiba-tiba aroma cuka semerbak keluar. Nah, ini contoh zat aktif yang ketika dikasih tekanan terurai. Dia langsung terurai, Mbak Mas. Bau cukanya keluar, langsung berair, jadi air dan kristal jarum. Ini baru pakai gerusan, apalagi ditempa pakai mesin tempa yang bobotnya berkilo-kilo. Itu pertimbangan yang kedua. Jadi ini sudah harus sepaket sebundel ketika sarjana farmasi lulusan Unisba dipekerjakan orang, ditanya tentang tablet terutama ya, bikin dong tablet ini. Langsung berpikirnya, oh ini GP, oh ini GK, ini KL. Terakhir, kempa langsung. Bagaimana kempa langsung? Kempa langsung tidak ada memang persyarat, tidak ada tahapan pembasahan, pengeringan ataupun tahan mekanik tidak ada. Tapi yang jadi syarat tidak kalah menantang yaitu sifat alir nih. Apa sih sifat alir? Jadi kalau kalian punya serbuk, dimasukkan ke corong, metodenya memang metode corong. Di bawahnya itu dikasih apa? Dikasih milimeter blok kalau nanti praktikumnya supaya bisa diukur tinggi dan diameternya. Serbuk atau bahan padat yang mau diukur tadi, nanti ini ada katupnya dibuka, dia akan ngucur nih, membentuk ruahan. Bentuk ruahan itu nanti ada yang tinggi, ya, ketika diturunkan dari corong, ada juga yang nanti landai rendah.
Ini menunjukkan karakter sifat alir. Kalian tidak perlu pakai analogi yang sulit. Kalau dia tidak mau meluncur teh ngegelontor gitu ya, kalau bahasa ininya ngegelontor. Kalau dia mudah ngegelontor pasti landai, Mbak, Mas. Sudutnya nih nanti tangensial ya, nih sudut nih pakai tangen, bukan sin, bukan pakai kos, pakai tangen untuk bisa melihat sudutnya. Tapi ketika ngegelunturnya tinggi begini, artinya apa? Dia males jalan, males ngegelontor gitu. Sehingga ruahannya jadi tinggi. Ini bukti kalau dia tidak mudah meluncur. Kalau dia mudah meluncur pasti landai. Ini kalau tinggi yang terbentuk, sifat alirnya buruk. Bayangannya gimana, Pak? Biar saya lebih mudah. Ini, Mbak, tolong lihat saya sebentar. Misalkan nih tangan kalian nih, kalian ngambil beras, apa kalian ngambil gula, pasir, apa ngambil pokoknya partikel-partikel lain yang padat yang mau kalian lihat. Kalian guyur aja begini. Diguyur begini, ternyata ngegelunturnya mudah, ruahannya ternyata tinggi ataupun rendah. Itu bukti sifat alirnya. Nah, granulasi, non-granulasi serbuk, granulasi granul. Dari bentuk, granul lebih halus. Artinya kemungkinan dia untuk meluncur ini lebih rendah daripada bentuk granul. Kenapa? Kalian pakai analogi aja. Ketika serbuk digabung ukurannya menjadi lebih besar, itu pasti akan lebih mudah ngegelontor ketimbang serbuk yang kecil-kecil begini. Itu alasan lain kenapa orang memilih granulasi, karena granulasi dapat memperbaiki sifat alir. Lebih mudah ngegelontor serbuk apa granul? Pasti granul. Lebih besar-besar. Kalau serbuk apalagi semakin halus, semakin sulit, Mbak, untuk ngegelontor. Dia akan cenderung malah nempel-nempel. Karena saking halusnya nempel sama serbuk yang lain. Susah dia untuk turun ke bawah. Nah, itu pemikirannya ya, landasannya. Jadi, kalau mau kempa langsung wajib memastikan sifat alirnya betul-betul bagus. Kenapa? Kalau tidak bagus, kan ruang kempa mesin cetak tablet itu ada yang kayak mirip corong, walaupun nggak kayak corong banget ya. Hopper namanya. Ini kayak sepatu. Jadi nanti di sini dimasukkan massa tabletnya. Granul ataupun serbuk, tergantung metodenya. Ketika sulit untuk sifat alirnya jelek, artinya apa? Ketika nanti mengisi ruang kempa, serbuknya, granulnya tidak ada yang turun. Kan gitu. Kalau nggak ada yang turun, apa yang mau dikempa? Mesinnya jalan terus. Satu ketika tidak ada tabletnya. Satu ketika tiba-tiba tumpah ruah begitu ya. Tiba-tiba bluk, jatuh banyak. Tabletnya tebal. Tiba-tiba tumpahnya sedikit, tabletnya tipis, gepeng. Nah, ini sifat alir pengaruhnya ke sana. Granulasi, insya Allah memperbaiki sifat alir, jadi karena bentuknya bulat-bulat dan lebih besar, lebih mudah untuk gelontor turun ke sini, itu maksudnya begitu. Jadi mengisinya konstan nanti, bentuknya lebih konstan. Kalau kempa langsung tidak ada proses granulasi, itu yang jadi persyaratan yang harus diperhatikan. Ya, dosisnya tidak besar, maksudnya apa? Tadi hubungan dengan pengikat. Kempa langsung tidak ada pengikat. Artinya, kalau dosisnya besar, zat aktif ketika dikatakan dosisnya besar, misalkan 500 mg. Karena ada yang 4 mg, CTM 4 mg. Bromhexin 8 mg. Ini kecil-kecil nih. Ketika sudah besar dosis zat aktifnya, pasti bobot tabletnya lebih besar dari zat aktif kan, karena ada excipient. Bayangin ini aja lah, yang besar aja sekalian. Kayak tablet-tablet kunyah. Tapi kalau tablet kunyah mah enak ya, itu kunyah tidak terlalu ini untuk masalah disolusinya. Anggap saja sebesar CDR atau tablet-tablet kunyah yang besar begini. Kalau ini tablet yang 1 gram begini tidak pakai pengikat atau tidak ada lemnya, kan gampang hancur, Mbak, Mas.
Hipotel sedikit roges. Nah, itu maksudnya. Jadi gempa langsung karena tidak ada lemnya, tidak ada pengikatnya, tidak dianjurkan untuk tablet-tablet yang dosisnya besar. Karena tablet dosis besar otomatis bobot akhir tabletnya lebih besar daripada bobot dosis zat aktifnya. Kemudian ini juga nanti akan dipelajari di metode tabletasi. Ini hanya mengingatkan saja. Jadi ada proses pembasahan. Kalau habis dibasahin kemudian dikeringkan, ini metode prosedur dari granulasi basah, sehingga zat aktifnya harus kuat dibasahi, harus kuat, harus stabil dipanaskan. GK ada proses slugging nih, slugging pembuatan menjadi bongkahan menggunakan mesin tablet ya. Nanti kalau sudah apa yang terjadi? Nah, ini terbentuk jadi bongkahan-bongkahan, memang tidak beraturan, kemudian di mesh supaya bisa seragam bentuknya. Ini dibaca saja perbedaannya. Ya, kapan kita memutuskan dry binder, kapan kita memutuskan wet binder. Nah, ini sebetulnya mulai baru masuk ke materinya sebetulnya ya. Penanganan. Single particle, grain, pellet atau butiran, aglomerat, kapsul, dan tablet. Ini selain bentuk, ini juga klasifikasi berdasarkan ukuran partikel. Kalau ukurannya kecil, tidak bergabung, masih sendiri-sendiri, itu disebut dengan partikel tunggal. Ketika nanti dia bertumbuh, antar partikel bergabung atau membesar. Kenapa bisa membesar? Karena tadi ada jembatan. Jembatannya apa? Yaitu si pembasah. Jadi nempel dia. Menjadi lebih besar itu namanya butiran atau pelet. Aglomerat itu penggabungan. Yang satu, yang dua, ataupun yang nomor 3 tapi ukurannya lebih kecil. Kalau kapsul, 1, 2, 3 dimasukkan cangkang. Kalau tablet 1, 2, 3 diberikan tekanan. Nah, ini ada penjelasannya lengkap di Ansel ya. Halaman 216, silakan kalian baca. Ini semua adalah parameter-parameter yang harus diperhatikan ketika nanti akan menentukan, kayak tadi contohnya nih, stabilitas. Oh, berarti saya harus memperhatikan stabilitas terhadap air, panas, dan tekanan atau tempaan mekanik. Nah, ini salah satunya. Lanjut. Nah, ini dia. Jadi, sekarang kita bicara, kayak yang tadi saya bilang, kalau orang ketemu silaturahmi, ada yang say hello aja, ada yang kayaknya kita ketemu sebentar deh, agak lebih lama ya ngopi, ada bahkan yang sampai sudah lama nggak ketemu, nginep aja di rumah. Nah, seperti itu. Ada ikatannya sebentar, ada ikatannya kuat, ada ikatannya lama, maksudnya begitu. Kita mau cari tahu nih, kalau antar partikel ketemu, mereka ngapain aja? Kalau di manusia analoginya tadi. Jadi, kita harus tahu bagaimana cara mereka berikatan atau berinteraksi. Yang pertama, itu difasilitasi, kata kuncinya adalah jembatan. Yang kedua, gaya tarik. Yang ketiga, gaya mekanik. Saya yang ini dulu, 2 dan 3, karena ini fisika banget. Penjelasannya juga insya Allah lebih ini. Lebih langsung nyambung ataupun connect. Jadi ketika ada gaya elektrostatik ataupun van der Waals yang terjadi antara padatan dengan partikel padatan di dalam satu tempat, ya sudah, mereka bisa berikatan, nempel. Atau mechanical interlocking, ikat kunci, kayak misalkan gusi dan gigi, atau Lego aja ya, Lego deh. Lego, misalkan kalau di candi tuh batunya juga kayak Lego ya modelnya. Jadi tidak pakai semen. Ditumpuknya nanti, ya ini ketemu lagi dengan gigi yang di atas, sama begini, dan seterusnya. Nah, ini namanya ikat kunci. Partikel padatan pun sama, bentuknya itu poligonal. Ya, punya sudut mati. Jadi ini nanti sudut ini bisa diisi oleh sudut yang lain sehingga dia mengunci, tidak bergeser. Ketika dia sudah terkunci,
nyangklong begitu ya sudut matinya, dikasih kempaan itu insya Allah kuat banget Mbak, Mas ya. Padat ketimbang kalau bentuknya bulat, ini bulat nih. Yang namanya bulat, kayak sedotan kalian tumpuk di tangan kalian, kan bulat itu pasti akan menyisakan rongga. Mereka tidak akan pernah bisa membuat sudut mati. Nah, ini salah satu keuntungannya, ada sudut tuh. Kalau yang begini, ini rongga-rongga ini sumber-sumber kerapuhan. Ya, kalau di kempak ada rongga itu pasti rapuh di mana-mana Mbak. Tapi kalau di kempak tidak ada rongganya, sudutnya ketemu semua, sudut mati kekunci, itu yang disebut ikat kunci mekanik atau mechanical interlocking. Nah, itu fisika. Semuanya fisika, cuma itu insya Allah lebih mudah untuk dicerna. Nah, yang ini yang jembatan, ini ada 3 penjelasannya. Dilihat baik-baik, sebetulnya ada 2, jembatan liquid dan jembatan solid. Intinya dua-duanya pembentukan jembatan. Maksudnya gimana nanti saya jelasin. Yang liquidnya ada yang diam, immobile, ada yang bergerak, mobile. Kenapa dikatakan jembatan? Ini partikel, anggap aja nih partikel kotak. Ya, ketika dikasih pembasah air, terlepas nanti ini si kota ini adalah si pengikat, ini adalah si kopi, ini adalah si gula, ya. Ini kan nanti akan mau disambung. Ketika dikasih air ini kan nanti mereka si air ini akan membuat jembatan dong. Ya. Gambarnya ada di sebelah, jangan lupa. Kita geser. Loncat dulu ya sebelumnya ini. Nah, ini supaya nyambung. Ini awalnya sendiri-sendiri partikel-partikel, anggap aja kotak. Ya, suatu kotak. Nah, kemudian apa yang terjadi? Kita kasih pembasah air di sini. Ketika dikasih pembasah, dia akan membentuk liquid bridge, jembatan cair. Kenapa? Karena memang ini air yang memang menjembatani antara yang lain. Proses pembentukan ini ada beberapa nama, pendular, funikular, kapilar. Nih, pendular, funikular, kapilar. Untuk yang ini kita tidak lihat ya. Sisanya pakai yang ini. Gini, CM-CNA. Saya lupa, tapi kalau nggak salah 1:25. Ini udah ketentuan. Ketika dia sebagai pengikat, 1:25. Ini misalkan 1 gram, berarti ini adalah 25 mili airnya. Jadi ketika kalian mau membuat CM-CNA ini menjadi lem, dalam tanda kutip, wet binder, ya, yang memang harus menggunakan air supaya dia bisa berfungsi sebagai pengikat, itu komposisinya segini. Ya, jadi di dalam sini tuh sudah ada 1 gram CN-CNA. Kalian tinggal nambahin airnya. Pada saat nambahin airnya kan nggak boleh langsung banyak, Mbak Mas. Harus sedikit-sedikit. Pada saat nambahnya misalkan baru 5 mili, ini bentuknya pendular. Artinya memang baru sedikit jembatan yang terbentuk karena memang pembasahannya baru sedikit yang ditambah. Makanya dia baru bisa menyambungkan antar kota yang begini aja. Ini ruang kosongnya masih banyak karena airnya masih sedikit. Ditambahkan terus, nah, mulai agak sedang, sudah tidak ada ruang kosong antar kota yang ini udah keisi, sudah terjembatani dengan baik. Ini sedang lah. Kapilar ini yang bentuk yang paling kita tuju dan inginkan ini tuh. Artinya kapilar itu sudah sesuai jumlah volume pembasahnya. Bentuknya begini, kenapa Pak bukan yang bulat? Yang bagus, kan tadi udah dibahas. Ya. Yang kita inginkan tuh ada sudutnya justru. Supaya apa? Nanti punya kemampuan ditempati oleh sudut yang lain. Kalau bulat, nanti ada rongga antar bulatan yang lain. Ini kan nanti ketemu. Ini kan salah satu perwakilan dari inti granul. Kan kalau buatnya 1 kilo, bayangin yang buat kalau yang mau dibuat 1 kilo, kan ada yang beginian berapa banyak ya, berapa ribu kali ya.
Akan ketemu dengan yang kayak gini yang lain. Kalau yang bulat kayak tadi ada rongga. Ini yang kita inginkan. Jadi kalau baru sedikit, bentuknya akan seperti ini nih. Pendular, masih ada ruang kosong. Dan airnya masih sedikit. Tambahkan lagi, ruang kosongnya mulai terisi. Tinggal sedikit lah, segini. Nah, kalau sudah sesuai, tidak ada lagi ruang kosong antar ini tuh. Nyambung semua. Ini kapiler yang kita inginkan. Kapan jadi droplet, kapan jadi pseudo droplet? Nah, ini jawabannya. Ketika lebih dari 25 atau pembahasannya lebih dari komponen ininya nih, perbandingannya. Kalau saya kasih istilah ini becek, yang ini banjir. Kenapa, Pak? Oke, kita bahas. Jadi, apa? Sebentar. Ini kan kalau kalian perhatikan, ini yang abu-abu ini kan air. Maaf, jembatan air. Bukan air aja, jembatan air. Yang berhasil menggabung. Ini ketika dia berlebih, akhirnya dia punya aturan kita cukup yang begini, akhirnya dia menutupi semua nih. Karena kelebihan, akhirnya jadi bulat. Karena akhirnya terus ditambah. Nah, ini kenapa saya bilang becek ini banjir. Ini warnanya tidak putih, Mbak ya. Kalau enggak, kan putih mah kayak gini. Ini agak abu-abu muda gitu ya. Ini tuh bukan rongga, tapi ini air yang terjebak. Kenapa? Kebanyakan airnya. Butuhnya 25. Misalkan di sini, ini keseringan begini ya. Keseringan misalkan terutama pada saat pakai VPP. VPP itu pelarut metanol. 1:19. Karena pertimbangannya belum larut, sering banget yang terjadi, ya anggap aja ya, tiba-tiba ditambah 50 mili, 1:50, karena mau nyari larutnya. Di satu segini sebetulnya udah larut, cuman perspektif larutnya mungkin dia berbeda. Kalau menurut larutnya itu encer banget. Tiba-tiba saya tanya pada saat praktek, ini kamu udah nambahin berapa? 50 loh. Kan perbandingannya 1:19. Nah, kalau sampai begini yang terjadi apa? Ini kayak gini, pseudo droplet. Yang kantong-kantong di sini ini adalah pembasah yang terjebak karena penggunaan pembasahnya berlebih dari hitungan, dari rasio. Ini bahayanya apa? Ketika nanti kan habis di pembasahan ada proses pengeringan. Ketika ini dipanaskan di oven yang terjadi, ini nanti bisa jadi lubang ketika airnya atau pembasahnya menguap. Jadi lubang, artinya granulnya keropos. Gimana coba? Bayangin kalau penyusunnya keropos ketika dicetak, ya keropos juga, gampang hancur nanti bentuk air tabletnya. Baik. Ini semua tahapan ketika terjadinya proses pembentukan jembatan. Jadi dijembatani oleh air gitu ya, oleh si pembasah. 10 menit lagi. Nah, ini resumenya. Kan kalau tadi interaksi antar partikel, nah sekarang ketika bicara mekanisme menjadi granul tuh gimana sih? Nah, rangkuman yang tadi ini dikomprehensifkan. Ada proses penambahan pembasah, ini adalah padatannya, ini proses pembasahannya. Ketika mulai dibasahi, apa yang terjadi? Nah, di tahapan ini tahapan kapilari yang diinginkan. Mulai dari sini ke sini itu yang tadi pendular, unikular sampai ke kapilari. Ini kapilari. Jadi di saat kapilari yang tadi kita bahas dan ini adalah bentuk yang kita inginkan, prinsipnya ini sedang apa sih? Kita sedang melakukan proses pembentukan inti granul. Apa nama istilahnya? Nucleation. Menciptakan inti. Wetting itu yang tadi pembasahan, ya. Nah, ketika sudah terbentuk inti, tahap berikutnya apa? Ini rangkuman lagi, konsolidasi dan coalescence. Apa sih itu? Saya pernah bahas di ketidakstabilan emosi deh kalau tidak salah. Coalescence atau koalisi ini kalau di partai ini adalah gabungan dari beberapa partai yang punya kemauan sama, pemikiran sama, visi misi sama. Terbentuklah partai koalisi. Bagaimana bisa berkoalisi?
konsolidasi, kalau bahasa saat musma gitu ya, musyawarah di himpunan, lobby-lobby. Ya. Ini konsolidasi bahasa Inggrisnya. Konsolidasi itu lobby-lobby. Mereka harus punya kemampuan konsolidasi dulu baru bisa berkoalisi, sama persis. Granul pun begitu. Ini kan hasil dari sini nih. Yang tadi kapilar, ini kapilar yang lain kan ada ribuan Mbak Mas kalau kita bikin banyak. Mereka berkonsolidasi. Nah, bentuk yang tidak bulat inilah yang memang kita inginkan. Nanti kan mereka punya kemampuan nyangklong sudut-sudutnya. Nah, ini tahapan menjadi berkoalisi, ini koalisinya. Jadi ketika inti-granul saling bertemu, ini yang disebut koalisi. Ini yang disebut nanti bentuknya ke sini, final granul. Sebelum ke sini saya loncat dulu ke sini. Sama, kalau melihat metode gambar ini juga sama. Cuman ini ilustrasi tiga dimensi lah ya. Proses pembasahan dari basah tadi, inilah cairan-cairan yang tadi membuat jembatan antar partikel. Namanya liquid bridge. Ya. Ketika mereka basah, kan habis basah itu ada proses pengeringan. Ya. Proses pengeringan itu membuat si partikel air atau pembasah itu menguap. Yang terjadi apa? Tinggal menyisakan pengikat yang memadat. Kalau bingung bayangannya, ini batu bata, Mbak Mas ya. Ini partikel contohnya. Kotak-kotak yang tadi kita bayangkan. Kita terus ngaduk semen. Ya, sama kayak acian. Semen kalau tidak dikasih air tidak bisa jadi pengikat, Mbak Mas. Nah, ditemplok dah di sini. Ini semuanya semen. Ini pada saat proses pembasahan. Kemudian apa yang terjadi? Ketika mengering, ini kan airnya habis seset, Mas, Mbak Mas, ketika kering. Sama. Ini kan nanti, kalau ketika nanti proses di open, airnya nguap, ngering. Yang terjadi apa? Semennya madet. Kalau udah madet, apa yang terjadi? Iya, semennya menjadi jembatan antara bata yang ini nyambung semua. Gitu loh. Ya, jadi ini yang kecil ini, jembatan padat ini adalah jembatan cair yang kemudian mengering, airnya menguap, airnya jadi madat. Sama kayak semen yang awalnya basah, kemudian kering, udah ketika kering kita kasih namanya jembatan padat. Ketika basah namanya jembatan liquid. Gitu ya, Mbak ya. Nah, kalau sudah begini, bergabung menjadi final granul. Ini yang tadi kita bahas. Terakhir, ini granul yang kita buat permanen untuk saat kondisi tertentu tadi, tidak untuk selamanya. Kenapa? Karena kita harus mampu memikirkan, mampu membuat, dan memformulasikan granul yang kita buat, itu harus bisa terkikis, attrition, dan harus bisa hancur. Supaya apa? Supaya zat aktifnya bisa lepas, liberasi. Bagaimana caranya? Caranya tidak hanya sekedar mengandalkan mekanik yang terjadi di dalam tubuh karena ada cairan lambung, gerakan peristaltik, tapi kita persenjatai dengan tambahan yang namanya penghancur. Gitu. Ada nanti di komponen tablet itu penghancur. Siapa dia? Dia adalah hidrofil. Siapa itu hidrofil? Hidrofil itu senyawa bahan yang punya kemampuan mengundang air masuk. Kan dia suka air. Jadi kalau ini granul segede gini, di dalamnya ada penghancur, otomatis air itu akan masuk karena diundang oleh si hidrofil tadi, si penghancur. Lama-lama kan ada titik jenuhnya, tidak mampu dia menampung, ini kan di dalamnya ada serbuk-serbuk. Pecahlah dia, nah ini ke sini. Ya. Jadi harus bisa hancur, tidak hanya sekedar membuat dia kuat jadi dalam bentuk granul dalam waktu tertentu, tapi harus mampu memikirkan sampai hancur. Ini siklusnya sama ya.
pembasahan, kemudian dia bertumbuh, ngegabung, berkonsolidasi, koalescen, nukleasi, sama nanti terakhir harus mampu dipastikan dia bisa hancur. Ini bedanya antara partikel tunggal, aglomerat, agregat. Lantas untuk sebagai sediaan ini dibaca saja Mbak Mas ya. Kekurangannya apa ketika dia jadi serbuk, hanya jadi serbuk, granul hanya jadi granul, tidak dijadikan sampai ke bentuk sediaan padat. Ada rutenya juga ya, ada serbuk hidung, nasal, ada yang buat telinga, ada yang buat oral. Nah, ini yang terakhir dibaca aja. Ya, ini dibaca aja. Kalau ada yang pengen tahu, ada di buku, di daftar referensi, daftar pustaka pendukung di silabus di RPS. Ada yang satu bentuk jurnal, itu menjelaskan mekanismenya seperti apa, skemanya seperti apa. Intinya yang ingin disampaikan, ini semua adalah pengembangan dari GB dan GK yang kalian pelajari, dan kalau kalian kuasai, tidak menutup kemungkinan tiba-tiba nanti saya dengar kabar ada seorang ilmuwan farmasetika, farmasi dan entah mungkin dari perusahaan apa, tiba-tiba namanya kok kenal, ternyata dari Unisba. Dia mengembangkan metode baru, pengembangan dari GB dan GK yang belum ada di dunia. Gitu ya. Baik. Waktu tinggal 3 menit, saya selalu membiasakan di sisa waktu ya sekitar 3-5 menit lah untuk menutup majelis ya. Jadi nanti kalau ada yang ingin ditanyakan, kita sudah punya WhatsApp group, silakan gunakan fasilitas tersebut. Kita tutup majelis ilmu ini dengan membaca doa tutup majelis. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Astagfirullahaladzim, 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 alhamdulillah. Mohon maaf, pasti ada yang hilaf dan salah, keduanya murni datang dari saya. Jika ada yang baik dan benar, itu mutlak milik Gusti Allah, ya. Jadi kita punya kewajiban satu huruf sekalipun ketika kita sudah dikasih kepemilikannya, artinya kita jadi tahu, itu kita akan dihisap pertanggungjawabannya, apakah itu disiar atau dimakan sendiri, tidak dibagi-bagi ke teman, itu akan kena tanggung jawab. Semoga yang baik dan benar tadi menjadi barokah, menjadi penyebab dari segala kebaikan dalam menuntut ilmu. Entah kalian ilmunya jadi semakin gampang menerima, makin jernih pikirannya, hatinya makin terang karena kalian rajin sedekah ilmu. Sampai ketemu di lain kesempatan. Jaga kesehatan, jangan lupa. Sepertinya sudah harus mindset-nya dirubah. Kalian harus sudah mulai sering memastikan kepada diri kalian, saya seorang farmasis, saya harus lebih banyak mengasah kompetensi saya di lapangan ketimbang di online. Maksud saya begitu ya. Jadi kalau ada pilihan kalian untuk offline, kayaknya sudah ini ya. Masalah itu saya kembalikan ke keluarga keputusan. Cuman satu pesan kami yang jangan lupa, farmasis itu vokasi, keterampilan khusus, bukan teoritis, yang artinya hati-hati jangan terlalu memanjakan diri atau terlalu banyak online. Kalian nanti tidak punya skill apa-apa. Baik, sampai ketemu di lain kesempatan. Bila taufik walhidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Pak. Terima kasih. Sambil saya tutup ya. Pak. Ya, izin saya tutup. Mangga, nuhun.